Halo, balik lagi sama gua Denis yang punya KTP. Halo, pemilik KTP semua sehat? Nah, oke, sekarang bersama gua dan temen gua, Yefta. Halo. Udah like brother. Dan ini istrinya, Tep. Halo, Tep. Hai. Nah, gua pengen nanyain tentang masalah PDKT. Ini kan kalian baru aja menikah jalan ke 5 bulan ya? 4 atau 5 sih 4. dari November. Iya, menuju lah ya. Oke, antara 4 ke 5 dan lain sebagainya. Oke. So sebenarnya gue pengen nanyain hal yang paling simpel. Kalian Yefta pacaran berapa kali, Tak? 7. Banyak banget, buset. Yefta itu dia tuh tipe orang yang bisa dibilang Gak bisa sendiri. iya. Dia nggak bisa sendiri dan dia sering gonta-ganti pacar. Cowok jelek yang pacarnya cakep dia, gue. Itu karena rambut gua. Itu lagi. Oke, jadi gue pernah bilang sama Yefta bahwa tak, pacar lu paling cantik ya ini Tep. Dan gue bilang sama Tep, pacar lu paling jelek ya Yefta. Iya, cakep. Iya. Chris John. Iya. Chris John. Iya, kayak gitu-gitu lah ya. Cakep-cakep sih memang. Menurut cakep. Tapi itu nggak lama, yang walaupun dia langsung di CT scan gara-gara diputusin. Oke, itu in jokes banget ya, yang lain pada nggak tahu. So gue pengen nanyain tentang masalah PDKT. Tep, lu pacaran berapa kali, Tep? 3 sama yang ini. 2 dong berarti. Masih sama Efta 3. 3. Tapi TTM-nya? Dari zaman pacaran selama hidup. Iya, betul. Pacaran sama hidup 3. Dikit banget ya. Dikit. Beruntung lu, Pak. Iya. Nah, sekarang gue mau nanya sama Yefta dulu sebagai cowok, perwakilan cowok yang cukup aktif. Menurut lu PDKT yang keren, PDKT yang asik. Yefta kan udah teruji ceweknya cakep-cakep nih, ya kan? Lu gimana tuh bisa betah jelek terus dapetin cewek cakep tuh gimana? Kurang ajar. Coba Tak. Lu bisa betah gitu Tak? Gimana coba? Dan tipsnya apa nih Tak buat cowok-cowok yang mungkin lagi PDKT susah nih? Itu semua tuh gua bukan karena gua jelek, bukan karena apa nih. Ya, tapi sebenarnya karena gua pemain drum. Oh, jadi lu ngerasa bahwa lu keren pada saat di atas drum? Nah, di balik Di atas. drum. Di balik drum. Masa gua di atas drum? Gua main apaan? Berdiri dong. Oke, terus. Ya, saat gua di belakang drum tuh wanita tuh melihat gua tuh punya karisma. Pada saat itu memang gua punya karisma. Motor. Sekarang udah nggak ada. Ini nggak serius nih ya. Ini nggak serius sih. Coba gimana? Terus. Jadi cara lu ngerasa bahwa itu salah satu power lu. itu daya tarik gua. Dan lu sadar? Salah satu daya tarik gua. Salah. Yang paling Salah satu bener 9 nih. Salah satu bener 9. Iya, terus gimana? Itu. Jadi ya itu salah satunya. Salah duanya ya itu rambut gua. Jadi serius itu enggak buat gua. Serius itu dulu gua ganteng banget. Ntar gue cari ya foto lu yang begitu, ntar gue pajang Yefta. Okay. Jadi ada beberapa cewek yang bilang, rambutnya bagus. Kalau rambutnya lurus ya bagus, sayang dipotong jangan dipotong. Itu beneran ini beneran. Ini beneran. Karena jadi rambut itu salah satu faktor walaupun nggak terlalu besar gitu. Iya. Yang paling utama itu karena gue musisi, gue pemain drum. Itu yang paling utama. Dan lu ngerasa itu adalah salah satu potensi? Itu sangat. Okay. Itu paling utama menurut gue. Oke. Step-stepnya. Nah, kira-kira yang paling mudah dan awalnya tuh gimana lu sampai lah bentuk daripada cowok kan biasanya suka ya karena cakep lah ya kan. Nah, terus gimana caranya lu bisa pendekatannya tuh gimana? Jadi jika ada orang yang dia bukan musisi nih. Nah, kira-kira lu bisa kasih trik nggak? Oh, kalau bukan musisi gua mati aja. Nggak bisa coy kalau bukan musisi coy. Gila, ini kalau cewek-cewek itu udah urusannya musisi. Oh. Jadi lu kalau mau dapet cewek cakep, ya lu jadi belajar main musik itu aja intinya. Oh gitu. Iya, karena poin paling pertama itu lu mau ganteng, lu mau maco, lu mau badannya bagus, semua tai. Terus. Semua sampah lah. Pasti kalahnya sama musisi. Musisi. Kecuali kalau gitaris homo kayak Denis ya kita nggak tahu. Musisi mau tengah terserah gitu ya. Iya. Tapi lu ngerasa bahwa itu salah satu. Oke, sekarang tips langkah-langkahnya deh. Yo, kira-kira lu pendekatan tuh awalnya gimana sih? Kalau pendekatan awal ya biasa. Ini general ya, salah tentang tabnya ya. Nanti baru gua akan tanyain gimana lu pendekatan ke tab. Tapi general dulu gimana? Nih, kalau general gua kan selama ini gua punya pacar itu di ruang lingkup gereja.
Yang dimana orang pasti melihat gue main drum. Itu dia memang gue keserang di situ memang. Oke. Terus. Jadi saat gue main drum, gue liat cewek cakep, gue cari tahu namanya siapa, gue cari tahu. Lu freestyle. Freestyle. Lu menunjukkan sisi kejagoan lu. Sisi gue bisa main drum gitu. Oke. Saat gue bisa puter-puter stick, puter drum gitu, gue bisa juga. Puter duit ya kurang. Duit. Muter duit kurang, boros nih orang terus. Ya, saat dia merasa, ini siapa nih? Saat gue mulai mau mengetahui dia namanya siapa, gue deketin, kadang gue ledekin sesekali, gue suka papasan, gue halo shalom atau gimana, terus ntar gue ledekin atau gimana. Nah situ kan mulai kelihatan tuh dia tertarik nggak. Gue paling anti banget deketin cewek yang nggak tertarik sama gue. Karena lu tahu pasti kalah. Nah, lu berarti baca lawan. itu gue baca lawan dulu, kan? Nah ini berarti penting. Poin pertama dari cerita lu adalah baca lawan yang kemungkinan lu bisa menang. Itu dulu ya. Betul. Oke, terus. Hitung anggaran. Hitung Jadi anggaran. kalau kita nggak kuat nih, jangan diserang. Iya, terus. Setelah itu baru kita bisa menentukan bagaimana sikap selanjutnya nih. Selanjutnya biasanya gue minta nomor handphone atau gue cari tahu sosial medianya. Antara gue dapat dari orang lain atau gue dapat atau gue nyari-nyari tahu sendiri. Nggak mungkin gue tanya langsung ke orangnya karena itu kan gue belum kenalan. Iya. Oke, terus. Jadi gue bukan tipe yang sok-sok maco berani nanya nama lu siapa, nomor handphone lu berapa, sosial media lu apa. Gua nggak tipe gue begitu. Gua tipenya yang main belakang. Main halus, tiba-tiba follow kan nggak masalah dong kan follow kan terus bebas, ngobrol. kan. Lu di sini ya kemarin gue lihat lu gitu. Iya. Oke, terus. Atau dia nggak datang ibadah. Lu kemana? Aku nggak datang. Iya. Oke, terus. Dia kan pasti tahu tuh. Ih, ini drummer nih yang main. Karena gue di depan, kan. Iya. Dan lu pada saat lagi main curi-curi pandang di mana lu ngelihat dia ngelihat lu, berarti dia tahu gitu. Itu banget. Itu lu juga gitu kan masih? Enggak, gua enggak gitu. Nah, enggak, terus. terus. Ya, habis itu ya mulai dari situ ya mulai ngobrol yang nggak penting, ngobrol nggak penting sampai akhirnya coba untuk jalan. Ngobrol yuk apa nih? Nggak penting, suka. Iya, kayak gitu ya. Tiba-tiba suka aja gitu. terus. Kalau misalnya cewek yang ngelihat cowok di panggung itu lain pasti. Jadi bisa dibilang hampir 90% dia suka. Dia welcome atau mungkin dia kasih sinyal yang oke lah bisa diterima gitu. Enggak yang judes amat ngebuang. Karena dia tahu kita di mana, kita siapa. Dia mengetahui kita posisinya. Jadi di sini orang yang diketahui banyak orang mencari tahu tentang seorang wanita yang entah berantah nih, gue nggak tahu nih, gue jemaat nih gitu kan. Pasti kan dia merasa dirinya spesial. Jadi lo menggunakan mimbar Tuhan. Nah itu. Jadi kan gue menggunakan jalurnya Tuhan. Jadi supaya kudus gitu. Iya. Walaupun setelah itu kudis. terus tak dari situ pendekatan. Hal yang paling penting kira-kira yang lu pastiin selain daripada cek ombak tahu musuh nih istilahnya menang apa enggak, ada hal yang lagi nggak? Misalnya cari tahu kesukaannya atau bercandanya atau apa gitu. Nggak pernah sih gue cari tahu kesukaan, cari tahu aliran musik yang disukai apa, nggak penting menurut gue. Jadi ngobrolnya tuh nyambung karena memang gue kan jiwa yang ngobrol orang sama gue tuh ngobrol bisa asik gitu. Gue bukan tipe yang kaku. Jadi gue lebih mudah. Nggak tahu ya kalau teman-teman pemilik KTP yang lain gimana ya kalau soal deketin cewek. Kalau kaku ya gue juga bingung, ngapain lu deketin cewek kalau kaku gitu kan. Nggak bisa gitu, susah, lu mati aja. Apalagi lu bukan musisi ya, lu mati aja. Jahat lu tak ya. Terus ya gum Tuhan lu. Iya terus Ya udah akhirnya ya gue mencoba untuk nembak, diterima. Udah jalan gitu aja sih. Jadi gue nggak ada kiat-kiat khusus gimana ya. Intinya kekuatan gue ya di bermain musik. Itu juga terjadi pada saat gue deketin Tepani. Berarti kalau lu nggak bisa main drum, lu sampah banget dong. Iya, bukan cuma drum. Iya. Musisi lah seenggaknya. Atau lu di panggung dilihat orang, lu akan, ini yang main drum nih. Oh ini dikenal gitu loh maksudnya. Jadi orang nggak. Lo deketin secara sosial media, lo deketin secara tiba-tiba chatting, nggak kaku orang. Jadi udah tahu nih, oh ini orangnya yang ini nih. Itu keunggulannya. Keunggulannya di situ. Tapi kan gue kenal sama lu kan bukan pas lu dari awal dari panggung. Tapi kan setelah beberapa kali kita ini kan berteman kan, gue ngajak lu gereja kan. Menunjukkan kalau gue bisa main drum. Makanya dari kemarin tuh, dari dulu tuh bilangnya, ayo dong ke gereja gue dong, ayo dong gitu ya. Biar lu bisa lihat gue kerennya gue gimana. Jagoan kandang ternyata ya. Ya itu cara-caranya begitu. Oke, lu pada saat pertama kali pada saat lu pertama kali kenal Yefta kan nggak di dalam lingkup gereja yang sama ya kan? Ya kebetulan triknya beda berarti kan. Nah, lu pas pertama kali dia ngedeketin lu memang lagi mau deketin dia atau deketin orang lain?
Pertanyaan gue beda banget Lagi anjir. kosong. Jauh banget. Hah? Lagi kosong. Lagi kosong. And then apa yang membuat lu jadi mau sama Yefta? Karena dari ngobrolnya dulu, terus sampai akhirnya dia mulai TP dan dia ajak lu ke gereja gitu. Tebar pesona atau jadi gimana sebenarnya? Enggak, sebenarnya sih prosesnya kalau bagi Yefta mungkin tuh lama, tapi bagi gue tuh relatif cepat sih. Relatif cepat menurut lu? Iya, karena gue tuh tipe yang susah deket sama cowok sebenarnya. Oh, makanya lu pacaran cuma 3 kali? Iya, betul. Oke. Terus jadi ya kalau dulu si Yefta itu kan berawalnya tuh dari teman sebenarnya. Dia salah satu teman sepupu gue gitu kan. Jadi gue kenal dia tuh nggak dari panggung. Yang sekarang udah bukan sepupu. Hanya gue bisa bareng. Yang adalah sepupu lu yang sebenarnya dia nggak setuju dengan hubungan kalian gitu. Ya pokoknya panjang deh ceritanya Oke, ya, oke, sambil terus, KTP. terus. Ya udah, terus akhirnya entah gimana di suatu hari ya sebenarnya ujung-ujungnya Ngajak gereja juga. dia show off juga sih akan skill drumnya, karena waktu itu lagi pada take drum itu lagi recording. Terus ya udah, sebenarnya kalau menurut versinya si Yefta ini dia suka sama gue karena waktu itu gue ngajak ke depan. Ngajak ke depan maksudnya? Coba gimana ya? Ngajak ke depan rumah. Iya, jadi kan recording kan di dalam ruangan. Terus sementara yang lain pada masuk ruangan, gue lagi mau istirahat ke depan. Nah, dia nemenin gue. Nyari angin, ngerti lah ya maksudnya. Lu mulai tertarik. Dari situ maksudnya, kok bisa tiba-tiba dia nemenin gue nih gitu. Kan. Padahal gue bosan aja sebenarnya. Oke, terus Nggak taunya ternyata dia bisa main drum. Wah, ini mah jodoh gua. Ini milik gua seorang. Gua bilang udah, akhirnya gua kulik di situ. Lu kulik di situ dan akhirnya kulik. oh di situ lu belum tertarik. Belum. Agak geli nggak pas pertama? Agak jijik gitu kan? Enggak sih, kan dia teman gue dulu. Jadi kayak ya Gue gitu juga deh. temen namanya jijik sih aja. Oke, terus. Terus ya udah, akhirnya dia deketin gue tuh gimana caranya sih, Yef? Iya, lewat chatting chat. ya? Iya, lewat chat. Nah. Biasa kekuatan gua. Oke, titik mana lu ngerasa bahwa lu tertarik sama dia? Atau sampai sekarang lu nggak tertarik, lu ketipu? Lu lebih titik tertariknya tuh di mana? Dan ngerasa nggak bahwa PDKT dia smooth, bagus banget sampai akhirnya dia bisa mencuri hati lu gitu? Sebenarnya PDKT-nya nggak smooth banget sih. Jelek. Bagi gue itu nggak smooth karena gimana ya? Kalau gue kan tipe cewek yang nggak bisa digas terus kan. Kalau dulu kan dia tipenya tuh kalau misalnya ngejar cewek tuh ngegas mulu, yang benar-benar ya gitu ngegas mulu deh. Tembak hancur gitu ya. Kayak gue sampai ngomong ke dia, ya udah sih Yef, slow dikit lah, gak usah digas mulu gue nya. Gue sampai ngomong kayak gitu di Dia chat. suruh gua ngulik-ngulik cewek lain, Nis. Hah? Dia nggak tahu gua bakal dapet kalau cewek lain. Iya benar. Iya kan bahaya Nyesel. gue ini nyesel tadi bilang gua. Soalnya si Yefta tuh waktu pas deketin lu juga cerita ke gue, Den, ada nih cewek cakep nih, Den. Ah, duh, ini bener-bener sih gue nggak akan apa-apain. Ah, tai lah. Jadi lain konteksnya. Enggak, tapi dia sempat bilang dia bisa main drum, Den. Gue tuh nggak suka banget sama cewek Cina, tapi gue malah jadi dapet sama cewek Cina nih gitu kan. So Jadi juga ya rasis. gue yang MC-in kalian gitu kan. Tapi maksudnya titik mana nih? Balik lagi. Titik mana sampai akhirnya lu oke, dia ngegas dan akhirnya dia ngikutin lu pas lu bilang agak ngerem nggak? Iya. Dia kan tipenya gitu, kalau misalnya digertak dikit dibilang Takut. di offin dikit gitu, dia langsung yang kayak oh ya udah agak mundur. Dia kan gitu kan. Makanya dulu kan dia bilang dia harus tahu lawannya dulu kan. Ngebaca lawannya kan. Nah, tapi uniknya gini nih. Saat sama Antep nih, walaupun gua nggak tahu nih dia suka sama gua apa enggak, karena kan dia cuek, kaku, kaku dalam ngobrol tuh kaku gitu, nggak yang lugas kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Sebelum-sebelumnya Langsung kan, nunjukin gitu ya. ya, sebelum-sebelumnya kan juga nunjukin ya, gue tertarik juga gitu. Kalau ini kan enggak. Tapi gue nggak nyerah. Itu uniknya tuh ya. Nah, itu uniknya. Seolah-olah Itu jalan Tuhan. Jangan bawa Tuhan lu. Enggak, tapi jadi permasalahannya berarti pada saat sama tape ini lu malah nggak bisa baca lawan. Nggak bisa. Gue nggak bisa baca dia. Oh, berarti titik ini yang jadi uniknya ya. Titik ini yang menjadi unik. titik kok jadi. Oke. Gue sempet Sampai nolak akhirnya dia gue kan. bikin cover lagu sama si Botak 1, Tepi. Gue bikin cover lagu yang aku bisa membuatmu sadar. Langsung dia chatting gue nggak? Ngapain? Jelek suara lu. Apa dia chatting lu apa? Chatting gue nanyain apaan gitu, lupa gue nanya Apa gitu. dia chatting apa? Ih, Iya. bagus deh suaramu. Bagusan diem atau gimana? Enggak Sih, penting enggak. pertanyaannya. Lagi ngapain apa? Iya, dia nanya lagi ngapain. Terus nggak lama gue telepon. Iya, gue langsung ngerasa mampus berhasil. itu intinya bisa main musik di situ. Itu setelah gue tolak ya, bisa dibilang ya setelah menurut ditolak, maksudnya aku. ditolak dalam arti Tunggu kronologinya, lu cover lagu
dia nonton atau pas lagi cover kegiatan yang Enggak, dia nggak tahu, dia nanyain lo. Jadi kronologisnya itu dia, gue sempat ngomong nih sama dia setelah beberapa hari deket, gue sempat ngomong sama dia, gue suka sama lu, gue mau PDKT sama lu. Nanti soal keputusannya gimana lu mau sama gue apa enggak itu terserah lu. Yang penting gue usaha dulu nih sama lu dan lu tahu gue usaha. Yang penting itu, mainnya di situ kan. Komunikasi. Ya, Terus dia bilang gini, kayaknya enggak deh. Ini kita temenan aja dulu. Oh, lu hancur gak lu tak pas di situ? Enggak, gua belum kan biasa aja. Belum sayang karena kan, gua belum bilang, sayang. mumpung gua baper banget nih, masih posisi biasa aja. Suka aja gitu. Lu suka nggak? Maksudnya lu bisa nggak terima gua yang berusaha untuk PDKT? Dia bilang jangan kan, istilahnya dia bilang jangan gitu. Udah kasih lampu kuning nih. Ya udah gua mundur, hilang gua. Bener total Hilang gua total. Terus dia nanyain. Terus gua bikin cover. Jadi itu hari Kamis kejadiannya, Jumat, Sabtu gue ke rumah Tepi bikin cover. Terus gue posting covernya. Gak lama dia chatting gue, lagi ngapain? Enggak, dia tuh salah tangkep. Maksud gue itu waktu dia PDKT itu gue bilang, gue kan masih galau ya waktu itu ya. Karena kan gue tipe cewek yang gak bisa langsung percaya sama cowok gitu aja. Maksudnya gue butuh proses. Muka rampok. Gue butuh proses yang lama gitu loh untuk bisa untuk PDKT dan percaya sama seorang lelaki tuh gue lama banget prosesnya, bisa setahun mungkin bagi gue gitu kan. Terus ya udah akhirnya karena dia teman gue nggak mau kehilangan teman gue, klasik ya. Oke. Atau lu nggak mau kehilangan momen, bisa jadi gitu nggak? Dalam arti gue juga ada rasa nih, ya gue takut kehilangan. Iya, jadi gitu gue jujur dulu, jawab jujur dulu. Biar gimana dia teman gue, ada perasaan kehilangan nggak? Dalam arti, aduh jangan-jangan. Iya, gue juga ada suka sih, tapi dia terlalu cepet nih, jadi gue agak stop dulu gitu nggak? Iya. Gue udah bilang gue ganteng. Oke, terus. Yang bikin lo ngontek sama dia pada saat lo ngelihat covernya atau enggak? Atau enggak ada korelasi? Enggak, sebenarnya gini, dia tuh salah tangkep maksud gue. Gue tuh bukan nolak dia sebenarnya. Oke, terus tapi? Jadi karena gue mau menjaga perasaannya dia. Waktu itu kan gue masih galau nih. Maksudnya ini gimana ya? Ini teman gue, tapi gue takutnya kalau misalnya gue galau, gue mau tapi sebenarnya gue nggak mau, atau gue mau atau nggak mau gitu loh. Gue masih galau. Akhirnya galau lah antara mau atau tidak. Intinya gitu. Terus? Tapi dia nyaman. Lu nyaman? Gue nyaman lah sama dia, ngobrol asik juga, anaknya juga asik gitu. Ya udah, tapi kan gue kan nanti bakal kayak gimana. Jadi ya gue bilang sama dia, salah karena buka kemungkinan. Oke, terus karena dia tuh teman gue, salah satu teman baik, sahabat sepupu gue nggak mau merusak pertemanan juga gitu loh. Ntar jadinya awkward, nggak enak. Dalam arti juga sebenarnya iseng-iseng berhadiah. Iya nggak? Ya, Oke, terus gitu aja, jangan diplomasi kamu mas. Terus ya udah, akhirnya gue bilang ke dia, intinya lu sambil ngulik yang lain juga. Gue nggak bisa menjanjikan apapun sama lo, tapi bukan berarti lu tuh stop ngulik gue, itu intinya. Dia tuh salah. Terus dan pada saat udah dikonfirmasi gitu ke lu, dikonfirmasi. Oh, lu nggak dikasih tahu? Konfirmasi. Dia diem aja, dia bilang ya intinya jangan lu kulik yang lain, intinya kita berteman aja dulu, lu sambil ngulik-ngulik yang lain juga. Santai. Intinya gue masih mau mengenal dia lebih lagi gitu loh. Iya. Terus lu ngerasa pede banget pas bikin cover ditanya. Lu iya dong. Padahal nggak ada hubungannya, dia bilang. Karena kan dia tipe yang kaku, bukan. Jadi selama gue chattingan pun gue kayak chattingan sama tembok satu arah. Oh, lu nanya dia jawab. Gue nanya dia jawab, gue nanya dia jawab gitu doang. Pertanyaannya pertanyaan close lagi ya. Ya udah makan belum? Udah. Makan apa? Enggak sih, pertanyaannya enggak begitu. Maksudnya kayak pertanyaannya berkembang, kayak nanya-nanya. Ngobrol-ngobrol gitu ngobrol ya. Lah. Gue lupa juga topiknya apa. Oke, terus? Ya cuma dia nggak kasih konfirmasi apa-apa yang ternyata dia juga mau dikulik, enggak. Oh, oke. Jadi pada saat dia nanya lagi ngapain, itu sinyal yang sangat bagus untuk seorang Yefta dari Stephanie. Dan lu ngerasa kena lu gitu. Kena mati. Oh gitu. Mati. Jadi Fix. kawin gua. Oh lu udah feeling itu? Iya, jadi kawin gua nih. She's the one gitu. Oh, ini dia nih gitu. Iya, karena mak gua maunya Cina kan. Oh, padahal dia lupa anaknya gimana. Oke. Oke. Terus step titik mana? Sampai akhirnya oke. Dari coba iseng-iseng berhadiah gue mau coba sampai akhirnya iya nih. Ya semenjak dia nolak itu dia nggak berani nolak gue lagi. Udah nggak pernah berani nolak. Karena dia tahu gue bakal hilang. Oh, gitu nggak? Iya nggak ya? Gitu nggak? Mungkin iya. Mungkin iya. Kenapa? Lu kenapa takut kehilangan trashback ini? Ya karena gue nyaman sama dia. Bisa nyaman ya. Iya karena kan dia
lebih dewasa pada gue gitu kan. Maksudnya merit enggak kan? Iya, gue tertipu. Terus. Terus ya udah jadinya ya udahlah, gue coba aja sama dia. Gitu loh. Oke, akhirnya gue mencoba, memberanikan diri, mencoba. Terus kayaknya dia juga tipe yang serius kalau pacaran, nggak aneh-aneh kayaknya. Nah, titik mana yang sampai akhirnya gue jatuh cinta nih sama dia? He's the one nih. Bukan tentang mau merit ya, tapi kok entah gimana secara sincere tuh hati gue udah di dia gitu. Pas kapan? Atau pada saat nolak itu juga udah? Belum sih itu. Belum. Nah, itu pas kapan? Kayak awal-awal pacaran deh. Hah? Awal-awal pacaran berarti pas pacaran pun belum dong? Awal-awal pacaran kan gue tuh butuh waktu lebih lama untuk develop feelings gue. Kayak nggak bisa gue langsung dia falling in love gitu dia loh. tipe yang telat. Nah, gue tuh sering banget telat, Den. Misalnya ada cowok suka sama gue, dia menggebu-gebu tuh suka, terus habis itu gue belum suka. Tapi pas gue suka balik, dia udah gak suka sama gue, Den. Oke. Nah, dia tipe telat begitu. Iya. Oke. Nah, sekarang balik ke masalah tema PDKT. Nah, lu sebagai cewek sebenarnya PDKT yang proper menurut lu ya, ini subjektif aja menurut lu. Cewek tuh sebenarnya atau rata-rata pengenalan teman-teman lu yang cewek, sebenarnya tuh cewek sukanya diapain sih pada saat cowok PDKT? Atau lu tipe yang cewek juga yang gue boleh PDKT, gue sih nggak apa-apa. Nah, lu lebih apa? Sebenarnya sih kan macam-macam ya, tiap cewek itu berbeda kan. Ya, yang lu setujui lah, yang lu setujui seperti ini kayaknya oke nih gitu. Ada nggak? Yang mengalir sebenarnya, yang dua-duanya ya berkontribusi dalam hubungan gitu. Jadi nggak yang satu arah doang kayak jadi bukan Yeftah dia yang gue. PDKT-in. Jadi bukan dia yang di PDKT-in, tapi dia juga sama-sama mendekatkan diri. Iya. Oke, ini proper. Oke, pertanyaan klise sebenarnya, tapi gue mau nanyain menurut kalian berdua ya tentang PDKT. Pengaruh nggak? Kan ada yang suka bilang secara naif gini, nggak penting lah fisik, yang penting kan nyambung, klik. Menurut lu gimana? Nggak penting fisik. Yang penting klik dan nyambung. Coba tepi dulu ya, yang bisa nerima fisik lu ya, tak? Coba. Gimana? Iya. Iya. Yang Iya apa sih? Iya. Penting nggak? Fisik tuh nggak penting, yang penting klik. Menurut lu iya atau enggak? Setuju nggak? Enggak lah. Fisik juga penting lah. Fisik penting ya? Iya dong. Oh, jadi lu nikah sama gue cuma karena fisik? Pasti kan? Awalnya itu enggak? Iya dong, kan ketertarikan. Virtual ya, Awal. cewek. Cowok virtual ya. Iya. Tapi lu enggak sih, gue jamin enggak memang. Oke, enggak. Gue mau nanya, ini jujur deh, gue terlalu intervensi. Dia ganteng enggak menurut lo? Ganteng. Enggak, jangan gitu. Gue tetap gak percaya. Kenapa sih, Den? Enggak, gue udah Itu kan nanya. jawaban gue. Jangan soal masih. Enggak, gue gak percaya. Soalnya mata lo melirik dia dengan ganteng. Enggak. Lo jangan bohongi mata gue. Oke? So, sebenarnya gue mau nanya. Dari pertama kali lu lihat dia, lu ngeliat dia ganteng nggak? Pada saat udah jatuh cinta kan kacamata berubah dong. Gini sih, Den, sebenarnya gue aneh sih, gue nggak demen cowok-cowok yang ganteng-ganteng banget, Den, karena biasa belagu. Oh. Jadi kayak, lah dia jelek belagu loh. dia jelek belagu nih. Iya, terus kenapa? jadi ya udah, gue ngelihat seseorang kalau misalnya dia biasa aja tapi ya gue nyaman, ya itu udah lebih dari cukup buat gue gitu loh. Daripada cowok ganteng-ganteng tapi banyak yang belagu, kayak gue malah geli liatnya sebenarnya. Lu ganteng, dia seolah-olah lu tahu lu ganteng, lu iya, gue paling males sih. Dan lu lihat kan mimik dia tadi pada saat ngomong dia main drum seperti apa enaknya gue. Ya kan? Tapi emang iya sih, dia emang kekuatannya main drum sih. Dan pada saat lu ngelihat dia main drum tuh bener-bener karismanya keluar. Emang beda sih. Beda. Dia main drum terus aja ya sebenarnya. Jangan turun. Gue suka liatin dia main drum sebenarnya. Iya. Jadi poinnya teman-teman pemilik KTP nih ya, walaupun jelek kalian harus tetap belagu. Kalau orang ganteng belagu jelas Biasa. belagunya karena ganteng. Kalau orang jelek belagu orang penasaran cewek. Iya dong, bener kan? Ini anjing. Ini sejelek ini bisa belagu ini gimana ceritanya? Pasti kan dia bertanya-tanya kan. Dia kok bisa mentalnya baal begini? Baal. mentalnya bisa kebal begini kayak mau sunat disuntik, gila. Hebat juga. Ya kan basically gitu. memang cewek kan suka cowok yang bad boy. Kayaknya nggak basically sih, banyak. Nah, ini gue ngelihat ada dua perspektif. Pada saat cewek baik-baik suka cowok bad boy, dan cowok baik-baik suka cewek yang agak bad lah. Gitu. Tapi jarang yang bad ketemu bad tuh, itu jarang karena sensasinya sama. Iya sih benar. Iya kan, kayak gitu. Nah kayak Yefta kan brengsek banget, dapetin lu yang kelihatannya oke, tapi kan lu nggak tahu tak dia brengsek apa enggak. Iya juga ya. Iya kan, bener kan? Dia penampilan sih baik. Iya, tapi kan Belum tahu kamu nggak juga. tahu. Iya, bener. Liberal gini pemikiran.
Oke, sekarang masuk lagi kategori PDKT ya. Nah, sekarang menurut kalian nih sebagai cewek dan juga cowok ya, ada tips apa buat orang yang lagi PDKT atau menerima PDKT-an? Ada nggak lu pernah kasus punya temen yang dia terlalu milih, terlalu jaim, terlalu judes sampai akhirnya dia nggak dapat padahal dia oke? Pernah nggak Teh? Pernah sih, tapi emang karena dia nggak suka sih biasanya. Berarti memang karena nggak suka. Tapi kadang cewek kan brengsek sebenarnya. Ya gue brengsek. Oke, apa tuh maksudnya? Enggak, cewek tuh suka. Contohnya apa? Cewek tuh suka punya fans dan walaupun dia nggak suka, tapi dia tetap Ngumpulin. iya. Ngumpulin. Jadi ya chatting aja ditarik ulur karena mereka nggak mau kehilangan fans. Walaupun dia suka nggak suka. Untuk yang itu gue juga suka. Lu demen juga? Iya, gue demen juga. Dia cewek berarti. Oh, jahat ya. Iya, pasangan jahat ya. Berdua ya. Untung gua enggak loh. Gua enggak sih, Den. Lu tadi ngomong gitu enggak? Enggak, tapi gua enggak. Oke, terus balik lagi tentang PDKT itu, coba jawab. Apa sebenarnya tipsnya apa untuk orang yang suka atau lagi dideketin untuk cewek? ya jangan terlalu jual mahal banget sih. Kadang kan sekarang banyak cewek yang misalnya di chatting tapi kayak judes banget. Iya, judes banget. Ya udah, maksudnya ngalir aja. Misalnya ada yang chatting, ya coba membuka diri juga okay, gitu. terus? Walaupun nggak suka, siapa tahu bisa suka kayak gue gitu sama Yefta. Nah, paling gitu sih kalau ya. Iya kan? Kalau udah suka nggak bisa diganti, nyesel. Oke, Yefta, lu ada tips apa tak buat cowok-cowok tak? Selain daripada hal yang cukup spesial lah, kayak musisi itu kan spesial banget lah, spesial case karena nggak semua orang dapat. Ya lu kalau jelek lu cari ya kelebihan lu lah. Lu harus punya kelebihan. Kalau lu deketin cewek lu harus punya kelebihan. Ntar lu pintar matematika, ntar lu apa gitu. Dan itu salah satu yang bisa harus punya daya tarik lah intinya gitu. Kalau jelek ya, kalau ganteng mah ya udahlah lu pasti brengsek kalau ganteng mah. Kalau jelek lu harus punya sisi yang bisa ditarik, yang bukan bisa ditarik, yang menarik lawan jenis. Lu pernah nggak dideketin sama orang aneh? Atau orang deketin lu nih baik kalian berdua ya, dideketin kok pendekatannya nggak enak banget nih gitu, pernah nggak? Atau lu pernah salah langkah, harusnya gue nggak begini, kalau gue begini gue dapet nih, pernah nggak? Atau lu juga salah langkah, aduh harusnya gue begini jadi gue dapet, malah gue buang dia hilang, ya pernah nggak gitu? Gue pernah dideketin cewek, cuma guanya nggak mau, padahal cakep. Kenapa lu nggak mau? Sampai sekarang namanya Brigita. Kenapa lu nggak mau? Teman SMP. Karena kakinya bau. Tapi bener-bener gue banyak banget tuh yang deketin gue kakinya bau. Hah? Iya bener. Bini lu nggak? Enggak. Yang lainnya. Enggak, lu posisinya nggak kenal dia pas pramuka. Lu kenal Brigita pas pramuka, tak? Enggak, gue kenal Brigita tuh naik motor, jadi gue nggak pernah kecium tuh kakinya. Pas naik mobil baru kecium kakinya. Kan naik mobil dia kan? itu ilfil total. Langsung. Brigita sama satu lagi ada sih. Gue takutnya denger ntar nih. Enggak apa-apa. Gue tahu namanya siapa. Lu lebih milih bau kaki atau bau mulut? Bau kaki. Tuh. Karena bisa dicuci. Karena gue bau kaki. Itu dia yang bikin dia suka sama lu, tak? Dia bau kaki. Apalagi mulutnya bau kaki. Oke, terus. Lu milih bau kaki? Iya, karena bisa cuci. Kalau mulut susah ya, kerongkongan. Karena kan dia nggak ciuman sama kaki. Gimana? Iya, terus tak. Dan itu cuman karena itu dong jadi lo ilfil. Iya, sama ini sih, dia orangnya terlalu gencar. Cewek terlalu gencar agresif. tuh, iya terlalu agresif tuh jadi bikin cowok males. Tapi cowok juga sih. Kayak cowok tuh harus lebih misterius nih, tips-tips buat pemilik KTP juga. Kalau sebagai cowok itu jangan reveal semuanya ke cewek. Cewek tuh butuh tantangan juga kayak cowok sebenarnya. Jadi bikin penasaran di mana ngomong terus hilang gitu. Agak-agak misterius gitu sebenarnya. Terus ini orang asik tapi kok sebentar banget ngomong-ngomong gue padahal gue masih penasaran gitu-gitu ya. Ya menurut gue sih gitu. Lu gitu enggak, tak? Iya lah, Enggak tadi gitu. Gue tarik ulur dia kan. Kapan ya? Enggak, dia pada saat dia bilang stop, ya gue stop. Iya, tapi kan posisinya udah salah tank, tahu stop. Aduh, hilang nih gue takut. Justru kalau saran dari gue tuh, lu gencar terus nih, seminggu 2 minggu pertama lu chatting terus sampai dia kira-kira ada kesan penolakan atau kalau bisa lu ngomong lu suka sama dia. Terus kalau bisa sih dia nolak. Terus itu ya jalan yang tepat tuh gitu, dia sampai nolak baru lu hilang, sama sekali hilang, dia akan kehilangan. Itu namanya jahat. Oh, kok jahat? Ya, itu salah satu itu trik. taktik, iya. Nah, itu cewek kan nggak mau kehilangan fans, dia pasti akan nyari lagi tuh. Nah, itu aja sampai di mati, situ. Den.
Di situ titiknya. Tapi general gak sih cewek nggak mau kehilangan fans? Tapi gue tahu sih ada orang yang penyakitnya kayak gitu. Gue ngomong penyakit ya, karena gue pernah nanganin orang ada yang konseling itu masalah itu. Jadi dia tuh ngeduain 2 cowok yang dipacarin dua-duanya karena dia nggak mau kehilangan dua-duanya. Katanya sama-sama sayang. Tapi kan bisa aja. Sama seperti gue milih sendal, gue bilang anjir cowok bukan sendal, gue bilang kalau nggak cocok diganti atau putus dibuang, gue bilang tetap cowok kan punya perasaan. So sebenarnya buat gue itu adalah salah satu sakit ya kalau lu kayak gitu. Tapi dalam arti lu ngejadiin dua-duanya. Nah tapi ada juga yang sebenarnya ya satu-satu gitu kan. Nah tapi kalau lu lebih ke arah takut kehilangan fans itu? Enggak sih. Enggak sih, tapi tadi dibilang iya. Bingung nggak lu? Enggak, itu kan tips. Oh iya, oke. Bikin Biasanya orang seperti itu. Oke, bikin sedikit cowok misteri sedikit gitu ya. Misterius lah ya, misteri. Iya, jangan yang bener-bener belak-belakan ini gua terus naif banget gitu. Tapi gini, ada juga nggak sih cowok yang terlalu ngablak dan cerita mulu tentang dirinya itu bikin enak gak? Pernah ketemu nggak lo? Jadi nunjukin nih, gue punya sesuatu, tau gak lo, matematik tuh begini-gini, gue mau nunjukin nih pinter nih. Tapi akhirnya lo gak ada bagian di kesempatan itu. Oh, gue gak ada gitu sih. Males sih kalau kayak gitu. Males kan? Tapi kalau misalnya triknya dirubah, maksudnya gini. Sesuai porsi. Gencar, ditolak nih, gue hilang. Ya udah, nggak apa-apa. Gimana? Terus gak dicariin juga. Kalau itu berarti bukan jodoh. Iya, itu bukan dari Tuhan namanya. Berarti apes gitu. Iya, itu berarti nasib. Memang bukan seharusnya. Padahal itu maksudnya trik. Maksudnya trik. Tapi ternyata triknya gak kepake. Berarti memang lu gak dinilai menarik gitu aja ya. Kalau gue sih gak pernah kayak gitu soalnya. Jadi gue agak bingung ya. Jelek banget. Jadi gue agak bingung. Lu selalu dicari. Gue selalu dicari. Kalau kayak gitu gue caranya begitu. Selalu dicari gue. Kok kamu nggak chatting aku lagi? Jangan chat lagi ya. Jadi kata perpisahan gitu. Udah cukup ya. Udah cukup. Oke, tak untuk tips ini kan dari tab ke cowok, lu ke cewek. Tipsnya apa? Yang kira-kira? Ya kalau cewek mah sama lah kurang lebihnya, jangan terlalu gencar karena cewek itu posisinya tetap sama kayak dulu. Walaupun emansipasi. Iya, walaupun emansipasi, dia yang dicari. Dia yang harus dikejar. Kalau gua polanya tetap begitu ya. Tetap sama. Terus sama jangan ya itu sih, jangan gencar. Terus apa lagi ya? Dandanan gak sih? Jaga badan lah. Jangan bawa ketek, jangan bawa kaki, dandanan ya. Jangan bawa mulut, iya. Bawa rambut gitu ya. Bawa rambut. Terus jangan lupa pakai BH gitu. Karena ada dulu mantan gue lupa pakai BH. Hah? Ih, gimana? Ya itu mah emang lu yang lepas. Kagak. Jadi lupa dipakai lagi. Pakai BH apa celana dalam yang lupa ya? BH bener BH. Itu masuk pakai BH. Enggak kan, lo pergi. Waktu itu gue jemput ke rumah. Terus lu lupa? Bukan gue yang lupa. Enggak, iya, dia lupa pakai. Mantan gue, iya. Jadi pas udah di jalan. Udah di jalan. Ini lagi mau berangkat ke satu mall gitu ya. Mau berangkat ke satu, ya kalau gue sebut daerahnya lu tahu nanti. Iya, ya udah. Mau berangkat ke satu mall. Gue dijemput ke rumahnya, udah di jalan, udah sampai di mallnya. Ini yang lu ribut itu yang gue misain bukan ceweknya? Bukan. Hah? Bukan. Yang lama itu? Bukan, nggak lama ini. Yang lu pengen dibacok? Bukan. Sama bapaknya? Bukan. Yang dibalok? Kok banyak? Lah banyak jadinya. jadinya. Iya, udah mantan nih gue rata-rata tahu nih bapaknya mau ngebalok, mau ngebacok. terus. Bukan lagi. Bukan. Jadi Ih, dia dia pasti cerita sama gue tahu. Jadi pas nyampe, pas gue nyampe. Coba inisial. Jangan ya, lah. udah tahu lah. Oh, iya. Pas nyampe, kismis. Iya, makanya nggak berasa. Nggak unyil. terus. Pas nyampe, gue ngeliat kan, wih, apa itu? Gue bilang, kamu pakai nggak sih? Pakai apa? Astaga, aku lupa. Balik lagi gue. Kenapa nggak lo beliin aja sih di mall? Ya masa beli orang nggak punya duit. Dia udah jelek, pede, miskin. terus. Balik ke rumah, suruh dia pakai dulu. Dia juga lupa, malu banget dia juga. Hah? Tapi kok bisa lupa sih? Sengaja deh kayaknya. Sengaja dia mau jebak lu deh kayaknya. Kan gue ke Kudus waktu itu mah. Belum kenal gue. Waktu belum kenal lu tuh gue nggak kayak gitu. Salah gue yang bikin rusak. Padahal lu yang bajingan rese lu. Oke, terus. Akhirnya balik. Akhirnya gue suruh pakai, baru jalan lagi. Jalan juga gue udah bad mood. Oh, dia udah pakai daleman, luarannya lupa. Bener. Dia udah pakai, luarannya nggak pakai malah. Kamu kok nggak pakai luaran? Aduh iya lupa. Akhirnya dia pakai luaran, BH-nya di luar. Jadi ini aku udah pakai Superman. Iya, Superman BH-nya di luar nih, dia doang. Udah balik, dia pakai, jalan lagi ke mallnya habis itu. Pas sampai mall gue bingung. Yang bikin bete karena dia pakai.
Enggak, yang bikin bete bukan itu. Karena pas gue nyampe mall, gue lupa mobil gue di rumah dia. Lah mobil gue mana? Gak pakai mobil jadinya. Serius nggak sih? Itu. Gue pikir dia lu sebodoh itu. Kagak, akhirnya dia udah pakai, udah abis itu jalan sebentar karena gue udah bete. Males, bikin males. Apa sih dipakai gitu ya, orang mau gue bongkar gitu ya. Kagak lah, dulu gak kenal gue gitu. Oh, nggak kenal ya. Setelah. Yaudah itu Oke, terus? soal penampilan juga, terus soal bicara. Mulut wanita tuh tidak boleh kotor. Kalau menurut gue ya. Iya, kalau cowok kotornya kalau misalnya anjing gitu-gitu ya masih oke lah. Kalau udah bawa kelamin pria, kelamin wanita gitu, aduh. Setuju itu sih. udah jijik banget. udah males. image-nya nggak enak ya. Image-nya udah ini cewek Kayak- nakal nih apa gimana gitu. Udah males. Dan kayak nggak classy aja sih, nggak elegan aja sebagai Nggak. cewek. Oh. Iya benar. Oke. Itu gitu. penting sih, itu penting. Terus pastiin juga ya pas ngomong nggak ada cabai di gigi gitu ya. Ah itu masih fine. Itu masih fine. Karena cabai di gigi bisa hilang pakai gosok gigi, kecuali udah digosok nggak hilang. Jangan. Pas digosok giginya hilang. Itu juga jangan. Oke. Tap dari pihak cowok gimana? Kan dia tipsnya berarti jaga penampilan ini itu. Dan cewek sama nggak sebenarnya? Atau sekarang gini, itu pasti relatif sama lah ya pasti ya. Sekarang langsung gua permasalahin ini. Lu sebenarnya lebih suka cewek tuh yang gimana sih? Dan lebih suka cowok tuh yang gimana sih? Apakah yang lu suka ada di dalam pasangan lo? Dalam arti kan banyak banget yang bilang, gue tuh sukanya sebenarnya kulit hitam nih, dapet yang putih misal gitu. Atau gue suka kulit putih nih, dapetnya yang hitam. Nah, lu Tap sebenarnya gimana? Lu lebih sebenarnya idealis lu dan kepengenan lu tuh lu pengennya kayak gimana sih? Ya kalau ngomongin harapan sih ya kita pasti punya ini ya harapan dan standar-standar tertentu ya. Tapi kan itu the perfect couple, the perfect man itu nggak akan ada sebenarnya sih Ya. kalau emang mau diturutin gitu loh. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, ide fantasi lu aja lebih ke arah. Nggak, kalau buat gue tuh minimal nggak bikin ilfeel kan. Yang Oh. bikin ilfeel itu bagi gue cowok itu Inggrisnya jelek. Kan gue udah bilang lo nggak bisa nih sama dia. Siapa bilang? Lah kan lu dulu bilang, tak kalau lu nggak mau buat gue nih, kan lu ngomong gitu. Gue mana mau dia? Gue nggak bisa bahasa Inggris. Nah iya, makanya gue yakin. Oh iya. Enggak, sebenarnya bukannya gimana Padahal sih? kita nggak bisa Inggris loh. Bisa Inggris. Enggak, maksudnya bukan yang harus gimana sih nis. Kadang kan ada orang yang suka nulis-nulis status pakai bahasa Inggris, tapi sebenarnya ngaco semua. Itu bikin Mendingan ilfeel. Indo aja, gitu. Iya, itu bikin ilfeel gitu loh. Nah, gue bagus. Indonesia gue, status gue bagus-bagus tak. Indonesia kan tapi Iya, tapi status. Iya kan, nggak apa-apa. status. Iya, bikin ilfeel kayak gitu. Status, you know? Terus. Ya nggak kegantengan itu loh nis. Ganteng nyadar gue paling sebel. Oh, lu ngerasa lu ganteng tuh sebel banget nih. Iya, maksudnya kayak ada kan cowok gitu kan, ganteng memang, tapi dia nyadar dia ganteng, jadi so ganteng. Oke. Kelihatan sih dari cara ngomongnya. Fisik. Sekarang gue balikin lagi ke fisik. Itu kan lebih ke arah attitude ya kan. Nah, ya, fisik. Lu sebenarnya mengidamkan tuh yang gimana sih? Apakah yang kayak Yefta atau enggak? Walaupun ya kalau mau didalemin lagi bisa apa aja alasannya. Tapi maksud gue segi fisik deh. Karena gue tahu Yefta enggak lu banget yang gue tahu waktu itu. Iya kan? Enggak lu banget nih. Tapi lu Physically ya. physically ya. Belum kenal ini itu nih. Tapi pada saat lu ke dia atau enggak? Emang iya lu gimana nggak sih? gue banget. Lu nggak dia banget karena dia nggak suka sama cewek Chinese. Sebetulnya gue nggak suka sama cowok Chinese sih sebenarnya ya. Deep down yang berarti terlalu cocok Chinese, yang nggak terlalu. Maksudnya gue nggak suka cowok Chinese yang terlalu Chinese, yang totok banget gue nggak suka. Lebih Yang kayak suka lu gitu, Cina Nis, yang liberal kayak lu. gitu. Gua mah nggak gitu Chinese banget. Ih lu totok banget di. Mau orang lihat lu mana ada yang bilang lu kupang. Ada yang bilang Ambon loh, percaya nggak? Enggak ada lah. Ambon Habis itu putih meninggal gitu ya. orangnya. terus. Iya, jadi sebenarnya gue nggak suka sama cowok yang terlalu Chinese totok gitu. Jadi memang sebenarnya Yang putih-putih macam Korea. iya, gue nggak gitu. suka, justru tuh. gue nggak demen yang kayak gitu. Karena? Nggak suka aja ya Nggak selera suka ya. selera Iya. sih, itu sama seperti lu irasional. suka duren atau nggak suka duren gitu ya. Lalu secara tak fisik. Lo gue mah sukanya yang secara fisik sebenarnya secara fisik gue suka yang hitam manis. itu manis. Hitam manis. Nggak gue banget ya. Hitam manis dapatnya putih. Puji Tuhan dong. Iya. Iya kan? Lu kalau hitam manis nikah hitam busuk kan. Iya, anak gua gimana ya kan? Iya, Bener juga. hitam dari dua-duanya. Iya kan, Yefta kan pernah bilang gue tuh bukan tipenya dia sebenarnya. Nih itu gue juga udah pernah bilang sama dia. So lu menanggapi itu biasa aja. Ya udah, dia nikah sama gue, menang dong gue. Orang dia juga mau nih kan. Kalah lah. Gue sih ngerasa lu kekalahan. Gue yang paling. menang dia. Iya, Gue menang atas dia. Iya. Oh, oke. Dari segi fisik lu
Sekarang ngomong tentang artis yang mungkin kan kalau orang ngomongin fisik begitu kurang ada visualnya. Tapi kalau artis, kira-kira yang lu banget, gue pengen banget suka banget nih sama artis yang gini, si ini. Cowok. Cowok ya cowok dong. Itu yang main Aquaman. Oh, Momoa. Lo lihat kan mirip banget kan sama gue. Jason Momoa. Lu mah Jason Momoa. Itu gue banget nih. Tato. Ya kan? Lo lihat. Iya. Tangan. Nah, keker. Drummer keker. Ya kan? Drummer keker pasti nggak mungkin. Iya, karena si Jason Momoa ini dia ganteng tapi nggak so ganteng, dan dia nggak nyadar dia ganteng. Lu lihat David Instagramnya, nggak banyak tuh selfie yang kayak jaim gitu. Jason Momoa. Iya, kok David tadi? Lu bilang selfie David? Enggak, Selfie. maksudnya nggak banyak selfie di dalam Instagramnya. Iya sih. Kan biasa kan banyak banget yang narsis gitu kan, yang sok-sok pamer-pamer badan. Gue gede banget tuh sama Cina-Cina yang kayak gitu tuh. Iya, kalau saya Cina, yang lain juga banyak yang begitu. Kenapa lu jadi rasis, Teh? Padahal dia Cina. Iya, Cina-Cina. Yang suka Ya nggak harus gitu. Cina, memang orang ya, pokoknya yang kayak begitu. gitulah. Gue nggak demen banget, makanya kayak gue suka banget sama Jason Momoa. Jason Momoa. Lu yang ini idaman gua banget nih. Artis siapa tuh? Itu yang main Jason Amita Momoa. Rusadi. Oh ini si Miranya Jason Momoa. Gal Gadot. Galendot. Gue di mana Gal Gadot. Gal Gadot. Aduh, Gal Gadot agak susah di Indonesia ya. Kalau Jason Momoa masih oke yang Gal Gadot emang lu nggak tahu? Tahu kan Israel, Miss Israel. Iya, Itu emang orang keren Israel. banget sih. Oh, Wonder Woman. Iya, Wonder Woman bener. Itu sih. Itu kan pasti orang Indonesia tahu lah Wonder Woman. Iya nggak, tapi maksud gua oke, ini internasional, Indonesia ada. Nah, jadi lu kebayang bisa ada, lu Gal Gadot kan nggak mungkin tah. Lu juga semua agak jauh lah. Indonesia, yang kira-kira, oh ini gue suka nih. Endonesia ya? Tias Mirasih? Enggak. Biasanya sih enggak. Aldi Fibrous? Lu cowok anjir. Aukarin. Enggak, Karin enggak. Aldi Fibrous? Kalau itu dia. parah. Anya Geraldine. Hanya Geraldine yang mana ya? Ada cantik banget parah. Ada yang pantatnya semok. Kok jadi pantat? Oh, Tunggu, coba kasih unjuk Kak Dina. Anya. Kalau lu siapa Tep? Menunggu Anya Geraldine. Chico Jericho. Oh, iya mantap bener. banget. Itu mirip gua kan? Parah-parahannya parah sih. Geraldine. Oh, ini yang jarang mandi ya? Iya bener jarang mandi. Ini mau Chinese tak? Aku Chinese. Ini mah mukanya agak Chinese lah. Kagak lah. Lah dibandingin sama Dian Sastro. Tapi hitam putih. Itu putih Jabra Cross. Itu manis maksud gua. Enggak hitam putih gila. Nih, lu buta apa gimana sih? Lu buta warna ya? Hitam itu gimana sih? Kayak misalnya Sawo Farah Queen. matang. Farah Queen tuh hitam manis. Oh enggak, gua enggak demen Farah Queen. Sawo matang kali ya. Tuh hitam. Jadi Hitam mata lu. mata gue hitam. Iya, apa itu mah putih gila. Ya pokoknya kayak dia lah. Iya, Anya Geraldine ya. Iya, Anya Anya Geraldine. Chico Jericho. Oke. Mantap banget ya Chico ya. Mirip banget kan sama gue. Iya bener. Lu liat gue gondrong dah. Itu mirip banget nih. Lu lebih mirip yang lu Cina kota lu Ciko. Ciko gitu ya. Enggak sih, gua kalau ngelihat lu gondrong lebih mirip yang nyanyi Doi, tau enggak? Lu tau Vino G. Bastian enggak? Vino, tahu. Tahu kan? Tahu. Nah, itu kayak gue. Waktu gondrong. Nah, serius. Bener banget. Yang sama Junot. Iya bener. Itu mirip banget sama gue nih. Dia kan fetishnya itu Vino. Si Iya. Efta. Gue kalau cowok gue suka sama Vino. Kalau gue homo gue milih dia. Oh, Cuma ya. ini Vino G. Bastian. Tapi Vino ya emang keren laki. Bad boy. Sama si yang apa? Adik iparnya Ola Ramlan siapa? Ya mantan suaminya yang tatoan. Siapa? Yang Tindika. Aderai. Siapa sih yang tatoan? Yang itu loh. Siapa? Ya itulah ya pokoknya ya. Bad boy banget. Iya mirip-mirip lah. Si ini Vino G. Bastian. Itu tadi. Siapa? Itulah pokoknya. Iya, tahu lah ya semua ya. Iya, Ya, tahu lah. mantan. Oh itu ada itunya yang suka main bola. Iya yang suka main bola, yang main of Vincent dan sebagainya. Vicky Nitinegoro itu bad boy kan? Oh Vicky Notonegoro. Iya. Iya, mantan suaminya. Almarhum kan? Kok lu sembarangan almarhum aja. Oh belum. Emang bapak lu? Oh iya bener. Iya, lu masih hidup Masih hidup ya dia. Aja.
Oke, dari segi, nah ada nggak yang kira-kira dari pasangan kalian nih, kalau di cross ya, maksudnya ada nggak yang sebenarnya selain daripada fisik yang nggak lu banget, tapi akhirnya oke deh gue tembus karena lu. Dalam arti, misalnya gini, gue nggak suka nih cowok tato, tapi karena Yefta jadi gue jadi suka, contoh gitu. Ada nggak lu dari sebaliknya? Ya itu udah jelas lah. Ada nih, apa gue nggak suka nih cewek Cina, tapi karena Stefani. Iya selain itu. Selain daripada bentuk fisik. Apa yang selain fisik? Oh sifat ya berarti ya? Iya, misalnya sifat atau misalnya bawaannya yang nggak dari lahir. Kalau fisik kan lo nggak bisa rubah, tapi kalau tato itu kan hal yang ditambah. Iya. Misalnya betis gede, lo nggak bisa nih. Ya, betisnya kayak kiper misalnya. Ya? Tapi ya karena dia gue suka. Nggak ada sih kalau Stefani mah enggak sih. Nggak. Saya lo. Iya. Lo Tep banyak kayaknya. Banyak lah. Please. Ya salah satu aja ya. Salah satu apa? Dia jelesan, orangnya posesif, jelesan gitu kan. Tapi ya udah. Gue terima dengan lapang dada. Kenapa lu jelesan? Iya sih, dia harus jelesan lah. Lu cakep. Iya kan? Kalau lu jelas gak sama dia? Enggak kan? Jangan. Mungkin malu. Enggak, lu jelasan gak sama dia? Tep. Enggak. Terkadang kalau reasonable ada alasan-alasannya, ya gue jelas gitu kalau ada insiden-insiden. Lu kenapa bisa jelasan tak sama dia? Selain daripada, ya kenapa lu bisa jelasan itu dulu? Apa yang bikin lu bisa jelasan? Karena lu nggak yakin bahwa lu dipilih oleh dia dan dia bisa lari ke yang lain, atau karena apa tak? Jadi gue sebenarnya ya, gue tuh memperlakukan istri gue sama seperti dia memperlakukan gue. Jadi yang pertama kali jealous itu tuh dia sebenarnya. Lu bisa jealous sama orang kayak gini? Gila. Pertama kali jealous dia. Jealousnya sama ada salah satu cewek di gereja yang gua anggap sebagai adik gua. Itu pertama. Jadi karena dia memperlakukan gua jealous, jadi gua jealous sama dia. Jadi bukan karena sekonyong-konyong gua jealous. Tapi ada reasonnya. Jadi dia duluan yang awalnya jealous. Iya. Gitu. Iya. Gitu ya. Kalau case kayak misalnya chattingan gitu sama cowok gitu, itu tadinya awalnya bukan, maksudnya gue nggak jealous, maksudnya biasa aja kan, dia teman cowoknya banyak. Cuma kalau case kayak dia chattingannya terlalu intim, gue jealous kan, itu suatu hal yang gue jealousan, bukan dong. Karena memang ya perlu jealous. Karena itu kan ada reasonnya. Gitu kan. Lu bini gue kok lu intim ke yang lain, gitu kan. Maksud gue. Lu jealous ke dia apa? Ya itu karena ada insiden-insiden yang membuat ya lu nggak seharusnya sikapnya seperti itu, walaupun itu batasan-batasan. Kayak misalnya yang tadi bahas yang adenya itu yang dianggap sebagai adiknya, tapi udah gede cuy, ya emang lu tuh udah nganggap dia dari kecil gitu loh, udah tumbuh besar bersama, jadi menganggap. Tapi kan sekarang sudah besar gitu ya. Iya, lu nggak perlu taci-taci gitu. Taci ngerti nggak? Taci-taci. Touch itu kan pegang, ci itu enci-enci. Jadi pegang enci-enci. Gue tolol banget kayaknya tadi mata sialan. Gue biar gini-gini kan tolol. Terus selain itu, oh berarti dia suka grepe-grepe maksudnya. Jadi sebenarnya gue sama dia tuh miss-nya tuh adalah batasan gua dan batasan dia beda. Menurut gua batasannya segini wajar, menurut dia batasan segitu wajar. Tapi pas dibentrokin kita nggak sama ternyata. Dan akhirnya menyatukan batasan itu. Kita menyesuaikan. Jadi kompromi. Gitu. Oke. Lu tadi belum jawab kayaknya, pertanyaan jadi ngelebar ke sini. Tak. Lu PDKT yang gagal itu belum kejawab ya. Itu kan dari pihak cewek yang PDKT gagal dikarenakan bau kakinya. Nah, lu pernah PDKT gagal gak? Nggak pernah gua. Tai lu jawabannya. Gua pernah gagal gua. Nggak pernah. Karena lu selalu ngecek musuh dulu. Nah, itu dia poinnya. Memang. Jadi lu cek lawan dulu. Tapi lu nggak pernah mau PDKT atau lu nggak mau ngaku nih? Coba lu pernah nggak ada yang lu tahu gua gagal? Dari lu sebagai teman gue yang katanya udah anggap gua kayak saudara, lu tahu semuanya. Lu pernah nggak tahu gue PDKT gagal? Ada nggak? Nggak cerita sih. Gua rasa karena lu malu jadi lu nggak cerita. Iya. Cuma kan gua kalau deket kan gua suka kan, gua obvious. Orangnya kan jelas. Iya. Kayak gua misalnya suka sama yang A, gua kan jelas pasti lu ngeliat dong, lu suka sama dia. Nonton temen pada tinggal. Iyalah, nih Yefta ini paling pemilik KTP, dengar baik-baik ya. Satu hal ini jangan pernah dicontoh sama Yefta. Yefta ini kalau ada cewek teman-teman ditinggal, pas putus baru nyampur. Maka doa gue pada saat dia ada cewek, gue doanya putus kayak lu. Gitu. Karena gue selalu ngerasa kehilangan brother gue yang kampret ini gitu ya. Karena dia asik gitu di dalam pertemanan, tapi pada saat ada cewek tuh hilang. Tapi menurut gue nggak salah loh nih kayak gitu.
Iya gue ngerti, tapi lu gimana ya Tep? Lu ngerasa bahwa dia deket banget kan, maksudnya asik lah ada dia gitu. Tapi pada saat dia ada cewek itu bener-bener total hilang, Tep. Bukan berarti kalau gua mungkin kalau lu bisa tanya ke Yefta ya, gua punya cewek biasanya gua ajak nongkrong bareng. Bareng-bareng. Iya, ayo bareng. Lu tahu gua gimana? Ya? Lu tahu gua gimana? Lu lihat nih, karena gua juga pengen tahu apa reaksi teman-teman gua terhadap cewek gua gitu. Kalau gua gitu sebenarnya. Case tertentu dalam arti gue dikasih atau gue dapat restu ya, tapi pada saat nggak dapat restu kan pasti gue backstreet atau diem. Jadi gue nggak bisa takut bawa cewek lu ke teman-teman lu? Maksudnya dalam arti kalau ada Yefta katanya takut bawa ceweknya. Enggak, gue nggak pernah takut. Gue udah kenalin beberapa kali ke Yefta. Nggak mau aku bawa cewek gue, ada lu sama Paci Itu kasus apa tak? Ya nggak tahu lu. Oh itu gara-gara ini nih, dia kampretnya gini. Suka bongkar-bongkar masa lalu ya? Bukan, dia kampretnya gara-gara dia tuh suka bercanda yang kelewat batas buat gue. Iya emang sih, jujur ya. Dia bisa ngomong begini, ya udah istri, lu kan istri kita bersama. Loh, gue deg-deg keser dong. Pacar lu kan pacar kita. Loh, ini gue gak kenalin dalam arti gue ngomong begitu. Tapi kan berapa kasus yang disetujuin gue kenalin tak? Iya sih. Iyalah. Tapi kalau dia yang kenalin udah ngerasa, weh gue nih udah hilang. Tapi pas putus balik, ya kita sebagai teman ya cukup tahu aja gitu sama Bung Ruben sama yang lain. Oh dia lagi pacaran nih gitu kan. Tapi pas lagi putus, ya udah gitu. Oh ya udah gitu. Sebenarnya sama sih, gue juga sama dia. Tipenya sama. Oh pas gue juga tipe hilang. yang kayak gitu. Eksklusif. Mati kan? Enggak, karena kalau gue berpikir gini tak. Waktu gue berdua yang sebenarnya jangan ngambil makan waktu gue sama teman-teman. Jadi lebih ke arah misal gini, waktu gue sama kalian, cewek gue ikut, ayo, gue lagi mau sama kalian. Nah, supaya pada saat gue putus, gue nggak ngerasa bahwa, oh lu lagi putus kesini lu ya, gue nggak mau begitu. Karena itu kan perasaan yang, ya kita udah ngerti lah lu gimana gitu, berkali-kali begitu gitu. Jadi itu nggak enak banget gitu. Tapi lu ngerasa nggak waktu gue sama Tepani kayak gitu? Iya. Ngerasa juga kayak gitu? Banget. Ini tanya Pace, saksi hidupnya. Pada gue nongkrong lu. Iya, tapi lu megang handphone mulu. Nggak nongkrong sama Tepani. Entepnya ikut. Jarang Pace ya. Hitungannya dia jarang nggak nongkrong sama Tep. DPR. Dateng DPR. Lu yang jarang nongkrong. Keluar sih dari Rehoboth. Tapi kan gua setim sama Pace yang sering nongkrong. Lu yang jarang nongkrong. Karena lu nongkrong sama Yabes. Oh iya, kan gue setim sama Yabes. Iya, makanya itu. Nongkrong lah ya. Tapi balik lagi, pembawaan orang masing-masing gitu lagi. Iya, benar, setuju. Pembawaan orang masing-masing. Orang beda-beda. Maksudnya pembawaan orang masing-masing gimana? Buat gue sih nggak sah-sah aja ya berarti. Oh iya benar, sah-sah aja. Ada juga orang yang kayak begitu. Iya, soalnya ada tipe cewek. Kan soalnya masalah ada tipe cewek yang ya oke fine diajak, cuma kalau tipe kayak Entep gini kan yang agak introvert gitu kan. Jadi kayak yang dia malah terlalu banyak orang dirisih. Gitu botol. Enggak gini, maksudnya enggak setiap saat itu gue harus sama teman-teman kalian gitu. Iya, gue ngerti. Karena kalian lebih berduaan gitu kan. Ya, gitu bukan terus. gitu, karena kan kalau misalnya kalian pacaran gitu, untuk mengenal satu sama lain kan kalau misalnya berdua itu kan lebih banyak waktu untuk mengenal kan dibanding lo rame-rame enggak sih? Nah, kalau itu gue agak kurang setuju tuh. Ntar dia ngikut, bisa tergantung ceweknya dia bisa ikut. Tapi bisa juga kalau misalnya ceweknya fine aja nongkrong ikut. Kalau menurut gua kalau menurut gua sih ya sama kayak Paci bilang. Jadi kalau menurut gua si Stefani bilang kalau misalnya berduaan bisa lebih mengenal. Kalau menurut gua enggak. Gua bisa lebih mengenal Stefani saat gua diajak nongkrong Stefani ke teman-temannya. Jadi gue bisa kelihat nih Stefani yang asli nih gimana nih. Tapi nggak akan asli, nggak akan keluar aslinya juga. Stefani bisa lihat gue aslinya kan. Lu pasti pada ceng-cengin gue, anjing-anjingnya gue, lu pasti ngomong kan. Bocor-bocornya. Nah bocor-bocornya gue juga gue keluar gitu kelakuan gue. Nah, tapi nggak juga sih Dan. Kalau misalnya nih dulu awal-awal gue dibawa nih sama Yefta ke teman-temannya. Dia bilang kalau di depan teman-temannya gue bakal keluarin aslinya gue kan gue introvert ya, nggak akan keluar aslinya gue. Aslinya gue. Aslinya dia. Aslinya gue di depan teman-teman gue. Ya. Nah ya maunya maksudnya. Iya. Aslinya lu di teman-teman lu. Karena kan lu udah ngerasa nyaman sama teman-teman lu kan. Iya, itu betul. I see. Karena di situ keluar aslinya.
itu kan Iya. Bebas, lebih match bebas. kalau Iya. ketemu temennya sendiri Iya. temen kita nongkrong dikit Oke. di bocoran gitu. Siap. Ini pemilik KTP jangan bingung ada 2 orang nambah. Ini adalah Kadinar dan Bung Ruben. Iya gue juga gitu makanya kenapa gue lebih misalnya Tunggu. Gimana? kenapa gue suka nimbrung Heeh. gue juga pengen tahu oh ternyata begini nih istri gue di temen-temennya oh bocornya begini oh kelakuannya begini ntar kadang gue review di rumah lu kalau bisa itu lu iya bener maksudnya ya kasih masukan gitu walaupun kan kadang kan ke bawah masih Iya. jiwa waktu masih single masih suka ke bawah kan Kaget bercandanya. nah itu Iya. Itu gua ngerasa sih pas pasti ada pas tap sama Yefta pas gua bercanda kita ketawa dia nggak suka. Itu gua pernah ngerasa. Begitupun juga Dinar kalau nongkrong gua lagi satu sama teman kamu jangan kayak gitu Mi kamu apa Pi enggak bercandanya keterlaluan gitu jadi itu bisa jadi Poin plus lah, poin plus kita belajar musik I see. kita udah nggak sendiri lagi Oke, mantap kalau begitu. Kita dulu mah kalau kita dulu pacaran mah selalu mah rame-rame. no Rame-rame. Sadap. Apa bacin? No. Coba pegang dulu. no Gimana? Maksudnya bukan hanya zaman pacaran udah nikah juga Iya. gitu kan Tak? Ya. Oke nih sedikit nih ya. Untuk gua sedikit closing. Gua mau nanya sama Pace dulu, enggak apa-apa. Ini udah gua oper. Pace dan Kadinar sedikit nih. Tadi udah dijawab. Menurut lo PDKT yang sehat cowok kalau Yefta dengan caranya begitu, Kadinar gimana dan PDKT yang iya pendekatan tuh gimana? Ke cewek tuh gimana? Lu punya trik apa nggak? ke cewek gua karena nggak pernah itu ya nggak pernah PDKT maksudnya Jadi lu selalu dikejar cewek gitu? kebanyakan gitu karena gua nggak pernah jarang nembak Drummer toh. Gue jarang nembak Kamar begitu, cowok. gua tanya Dinar gua selama itu nggak pokoknya Oh tapi enggak dia waktu sama gua hanya enggak. Dinar Hanya Dinar semata wayang seorang Hanya Dinar. jadi selama makanya gue selesai di tempat buat gue ya biasa aja gitu gue nggak pernah nembak lu mau jadi pacar gue atau pokoknya kalau gue ajak jalan dia mau udah. berarti sepaket buat gue sepaket Buat lu sepaket. itu dia kalau nggak dapet ya udah gue tinggal cari mangsa lain gitu Oke. Jadi lu nggak pikir tentang mengenai masalah gimana pendekatannya? oh enggak gue nggak pusing kayak gitu gitu ngapain Gila dia prinsipnya simpel sekali hidupnya. Justru ya. ini senior saya. orang buat apa Tapi waktu kenal saya. saat Dinar nih gue bilang anjing nih anak alot nih Alot. Yoi, ini kayak Gitu. ayam telur ya alot dia di gue coba begini gitu Gimana? Take 1 nggak bisa 2 nggak bisa gitu mesti terobos akhirnya kena tilang toh Iya. Iya kalau waktu kenal sama gue udah tahu nih Wani ya orang nih brengsek juga nih pasti nih gitu. Mungkin karena kita sama-sama player kali ya. Jadi kebaca lawan tuh ya. Baca lawan gitu kan. I see. Jadi waktu dia gini oh nggak bisa lo kalau misalnya mau gimana kita jadian dulu lo lo harus ada jelas dulu pokoknya status Iya. kalau enggak gue nggak mau makanya kalau dia kan nggak mau karena gue udah nggak baca nih oh dia sistemnya nih makin tinggal nih tinggal Oke. Oh berarti lu udah bisa ngebaca lawan di situ. udah lah kan itu dia mau ya kita berdua nggak bisa dipungkiri sama-sama brengsek ya dulunya Oke. tapi awal gitu. kenal pertama kali ke awal ketemu dia tuh ke rumah dia tuh gue udah feeling dapet nih gue bisa nih tapi ternyata nggak bisa tembus cuma pegang-pegang doang iya anjir gue bilang udah buang bensin banyak lagi kan gitu iya nggak bisa loh orang belum ada status iya kan jauh lu speaknya cuman ini mau nganterin kaset nganterin kaset kan kita satu waktu itu satu band Ngulik ngantar ngulik kaset. kasetnya Materi. di gue gitu. Nah, mana kasetnya dulu ke rumah lu deh gitu. Gitu. Tapi awal itu juga udah mulai gitulah. Udah mulai ada tarik pancing. Udah, ya Tapi, pegang-pegang tak, tangan mah udah, tapi nggak bisa kissing. Nah, di situ langsung gue bilang, ini gue kesempatan. Dapat nih. Momennya materi di dia kan, bahan latihan. Gue datang siap gerak. Nggak tahu cuma dapat tangan.
pegang. Udah gitu suruh nganterin lagi ke Priok. Habis itu suruh nganterin tantenya dia ke Priok. Balik lagi nganterin lagi ke Tebet. Harusnya kan udah pulang tuh. Itu saya yang tarik ulur saudara-saudara. Itu makanya gue bilang alot. Wah, alotnya. Mungkin dia ngerasa dia pujangga, tapi yang megang peran kan Anda. Sadap. Kamu bilang boleh pelatih, tapi saya pemain ya, saya Iya, pelatih. saya pelatih. Sadap. Ngeri. PDKT nggak ada. Di sini mungkin saya kayak Yefta. Sombong boleh ya. Sombong. Di antara mantan-mantannya emang gue paling jelek kayaknya. Serius? Apa enggak gitu? Enggak lah ya. Ya kan mantan-mantannya selalu Manado Cina lah, gue Jawa. Gitu. Ya kira-kira begitu. Terbaik. Oh, tapi ini terbaik. Terbaik ini. Oh iya benar, berarti Pace juga orang yang sebenarnya anti banget sama Batak, dapetnya Batak. Iya. Gitu ya. Kalau Kak Dinar Gue nggak anti siapa-siapa sih. nggak apa aja ya. Iya. Bhinneka Tunggal Ika ya. Nusantara ya. Nusantara. Nah, oke, siap aja yuk berangkat. Dia siapa naik hendak turun. Pokoknya kereta api tutut gitu. Oke. Gitulah gitu. Siap. Oke, sekarang gue tanya Tepi lagi balik sama Yefta. Nah, mengenai masalah PDKT. Lu hal yang pernah nggak lu ngeladenin? Nih closing aja nih. Pernah nggak lu ngeladenin orang bodoh yang PDKT-nya aduh, dan dia cerita sama lu, gue PDKT begini gagal mulu gitu. Dia pernah nggak lu sampai akhirnya jadi tanda petik konselor yang ngasih tahu PDKT itu harus gini? Pernah. Ada namanya Derry. Iya. Lo tau kan si ganteng itu? Dia nanya cara PDKT sama gue. Emang dia Iya dia lemah juga banget? nanya kok ke gue. Emang dia lemah banget apa gimana? Lemah dia PDKT. Tapi Jadi ceweknya cakep kan waktu itu? ceweknya cakep. Jadi pernah dia ngincer cewek nih. Gue awal pertama kenal sama Derry tuh waktu SMA kelas 1. Dia cerita sama gue dia lagi deketin cewek ada namanya Novi. Deketin cewek dia bilang kok gue gagal terus. Gue kasih tahu cara PDKT-nya sampai akhirnya gue praktekin. Gue yang jadian sama Novi. Terus Derry tinggal bilang jagain ya tah. Iya. Melo langsung 2 minggu gue putusin. Oh, Udah. Iya 2 minggu gue putusin. Lu nggak suka atau jadi kenapa? Nggak enak sama Derry. Oh, padahal mah enak-enak aja sebenarnya. Iya. Oke. Thank you semua para pemilik KTP. Undur diri nih dari Denis, Tep dan juga Yefta. Yaudah. Ah.